ketika berbicara tentang Kristus yang Yesus yang saya kenal di secara umum ya, yang saya kagumi juga adalah sosok Bunda Maria itu. Kalau saya boleh meminta cerita atau keteladanan seperti apa yang bisa kita ambil dari sosok Bunda Maria itu terkait dengan perannya sebagai ibu, karena saya juga sebagai ibu masih belajar memaknai perjalanan spiritual saya sendiri sebagai individu dan juga peran saya sebagai ibu dari anak saya gitu. Dan dia juga nanti mungkin punya perjalanan spiritualnya sendiri. Sementara di luar sana, di lingkungan saya masih kental sekali anggapan bahwa anak adalah investasi orang tua gitu. Saya tidak punya kehendak itu terhadap anak saya, dan bagaimana saya tetap bisa menjaga diri saya, karena itu yang selama ini masih membuat saya itu tadi keheningan saya terganggu ketika yang di sekitar saya itu masih punya keinginan terhadap diri saya dan terhadap anak saya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang juga sangat bagus, yang menjadi pemicu kita untuk mendapatkan banyak insight ya. Dan ini sangat praktis gitu loh, yang semestinya memang kemudian jadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama begini, saya mau katakan bahwa sekali lagi Yeshua HaMasyiah yang dikenal sebagai Yesus hanyalah salah satu Kristus yang pernah ada, bukan satu-satunya. Ya. Sebelum Yeshua HaMasyiah hidup sudah ada Kristus yang lain. Setelah Yeshua HaMasyiah menyelesaikan tugasnya di bumi, kemudian juga pasti ada Kristus yang lain. Ya. Nah, justru kita belajar kesadaran Kristus agar kita yang hidupnya itu setelah masanya Yesus itu juga bisa berproses, bisa bertumbuh menjadi Kristus juga. Ya, begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sosok bernama Maria, sebetulnya ada dua tokoh yang sama-sama inspiratif. Satu Bunda Maria, satu lagi Maria Magdalena. Ya. Bunda Maria, kenapa dia sangat inspiratif? Karena dia menjadi perwujudan sepenuhnya dari kasih yang murni. Ya. Bunda Maria adalah pribadi yang menyatu seutuhnya dengan Sang Roh Kudus, yang setia total kepada Sang Roh Kudus, yang mengenali, menjumpai Sang Roh Kudus itu di dalam keheningannya. Bunda Maria adalah keteladanan dari sosok manusia yang segenap langkahnya hanya mengikuti tuntunan agung dari relung jiwanya, yang segala pikiran, kata-kata, dan tindakannya tidak lain dan tidak bukan landasannya adalah kasih yang murni, bukan egonya. Sehingga kalau kita kemudian mau belajar tentang kasih yang murni, kita bisa belajar secara kognitif tentang kiprah atau langkah dari Bunda Maria. Tetapi kalau mau lebih efektif, jangan hanya belajar secara kognitif, belajarlah secara spiritual. Maksudnya apa? Di dalam keheningan sambung rasalah dengan Bunda Maria. Ya, terserah mau nyebutnya Bunda Maria, Siti Maria, Mesak Karpe, ya. Beliaunya kan mau disebut apa aja kan, tidak ada masalah. Itu kan soal bahasa. Tetapi yang menjadi password atau kuncinya adalah kita punya ketulusan dan kerendahan hati. Kalau di dalam ketulusan kita, kerendahan hati kita, kita meniatkan atau menekatkan terhubung dengan Bunda Maria, maka pasti ada logika semesta, matematika semesta yang memastikan kita dilimpahi kasih murni oleh Bunda Maria. Lewat keterhubungan dengan Bunda Maria, secara bertahap kualitas Bunda Maria itu bisa ditumbuhkan di dalam diri kita, sehingga kita terpicu, terbantu untuk bertumbuh
ibu sebagaimana Bunda Maria yang merupakan perwujudan kasih yang murni. Nah, sekarang bagaimana konteksnya Bunda Maria sebagai seorang ibu? Bahasa yang bisa saya sampaikan sederhana. Bunda Maria adalah sosok yang mengasihi tanpa kemelekatan. Sosok yang mendidik tanpa memaksakan apapun. Yang memberikan yang terbaik tanpa menuntut imbal balik. Secara praktis berarti seorang ibu yang menjalankan perannya sebagai Bunda Maria mengerti bahwa sejatinya setiap manusia itu ya, adalah tanda kutip anak semesta atau anak Tuhan. Setiap anak itu punya jalan keagungannya sendiri. Setiap orang tua itu tugasnya hanya mengantarkan anak menemukan jalan keagungan itu, bukan memaksa anak mengikuti maunya ego kita. Yang repot adalah kalau seorang ibu tidak mengenali Roh Kudusnya, hanya mengikuti egonya, maksa anak mengikuti egonya. Mau dibolak-balik kayak apa juga jadi ruwet. Nanti kemudian memaksakan ke anaknya, ini loh aku ibumu, kalau tidak mengikuti aku engkau durhaka. Nah, begini. Kalau Anda yang menjadi ibu, sekali lagi pegang teguh kata-kata tadi. Tapi kalau Anda yang menjadi anak yang menghadapi ibu yang kayak tadi yang egoistik, Anda mengerti kalau dia lagi egoistik, dia bukan lagi jadi ibu, dia lagi jadi dirinya sendiri. Jadi kalau Anda tidak mengikuti itu, Anda nggak durhaka. Ya, contoh ginilah ya, kan sangat mungkin Anda pakai jilbab suka meditasi, ibunya pakai jilbab juga menyangka meditasi ini sesat, terus bilang, kamu jangan ikut meditasi, ibumu yang melahirkanmu tidak rela kamu ikut meditasi. Misalnya, ini cuma contoh ya. Kalau menghadapi yang begitu ya, kalaupun Anda tetap meditasi, Anda nggak durhaka. Karena apa? Karena ketika dia ngomong begitu bukan sebagai ibu, dia ngomong sebagai orang yang sedang terdogma. Bisa dimengerti? Tidak ada kedurhakaan di situ. Nah, kalau diperluas, kalau kita yang menjadi anak, pokoknya setialah kepada Roh Kudus, temukan jalan keagungan sendiri, ikuti itu. Nah, kalau ada orang tua maksa, ya kita tetap bertahan di dalam kesetiaan kita dengan komunikasi yang sepatutnya. Syukur-syukur bisa ngerti, nggak ngerti ya kita konsisten, dah gitu aja. Kalaupun mau agak tarik ulur ya silahkan, itu strategi. Ya, bisa dimengerti, oke? Ya, jadi panjenengan tidak usah repot dengan orang lain yang masih berpikir secara egoistik, dimaklumi saja, namanya juga manusia yang belum terbiasa dalam keheningan. Tetapi mulailah dengan diri sendiri, konsisten dalam keheningan, nanti vibrasi Anda itu akan mempengaruhi orang untuk menjadi lebih selaras. Ya, begitu. Nah, tambahan ceritanya, kalau Bunda Maria itu betul-betul menjadi kasih murni yang berjalan, kalau Maria Magdalena itu menjadi contoh cinta murni yang nyata. Ya. Kalau kasih ini kan sifatnya universal. Ya. Ibu ke anak, kita ke siapapun itu kasih. Nah. Kalau cinta itu spesifik. Ya. Gitu. Rangga sama Prati, kamu punya cinta enggak? Kunses sama Meta, kamu punya cinta enggak? Kurang lebih cinta itu, nah yang kayak begitu. Nah, Maria Magdalena itu menjadi contoh cinta yang murni. Makanya dia kemudian disebut sebagai the Holy Grail. Di dalam dirinya itu ada cinta romantik, tetapi bukan cinta romantik yang egoistik. Bukan cinta yang kemudian dimanifestasikan dengan tuntutan, dengan memaksakan apapun. Tetapi tetap ini hanyalah cinta yang muncul di dalam diri yang jernih, yang murni. Dan hanya bisa dilakukan kalau orang sudah terhubung penuh kepada diri sejatinya.
Cinta yang tidak ada udang di balik batu. Tidak ada perhitungan matematis untuk kepentingan egoistik. Ya, begitu. Makanya kenapa kemudian Maria Magdalena disebut sebagai the Holy Grail atau sang cawan suci. Karena dia menempatkan dirinya untuk menjadi wadah dari anggur yang suci. Anggur yang suci ini hanya bahasa simbolik untuk kebenaran sejati, untuk cinta yang murni. Ya. Begitu. Oke? Ya. Nah, kalau di dalam konteks kasih antara ibu dan anak, salah satu penanda seorang ibu itu punya kasih murni adalah anaknya tidak punya ketertekanan. Jadi anak betul-betul bisa menjadi dirinya sendiri. Di dalam konteks cinta yang murni juga sama. Seseorang yang dicintai dengan murni itu tidak akan menjadi tertekan, menjadi susah karena gara-gara ada yang mencintai. Kalau Anda menjadi susah ribet hidupnya gara-gara ada yang mencintai Anda, berarti Anda salah posisi. Ya. Berarti sebetulnya Anda tidak sedang dicintai oleh orang, tetapi Anda sedang menjadi objek egonya orang itu. Ya. Silahkan dipikirkan masing-masing. Yang baru saja kehilangan yang dicintai nggak usah sedih, masih banyak stoknya ya. Ya begitu ya.